Halo sahabat-sahabat keluarga Pandu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat dan dimampukan Tuhan untuk melakukan tugas dan kerja kita. Selamat bertemu kembali di channel keluarga Pandu dalam program studi Alkitab. Studi Alkitab kita kali ini diambil dari 1 Korintus 7 ayat 17-24. Sebelum mendengarkan penjelasan saya, silakan sahabat-sahabat keluarga Pandu membaca teks Alkitabnya terlebih dulu. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk membantu mengembangkan channel ini, supaya channel ini bisa bermanfaat untuk siapa saja. Sahabat-sahabat keluarga Pandu yang terkasih, sebagai sebuah kota penting di era Kekaisaran Romawi saat itu, Korintus tentu saja dipengaruhi oleh berbagai macam konteks kehidupan, baik sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Sebagai kota yang juga memiliki pengaruh Yunani yang kuat, orang-orang Korintus juga dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran agama atau kepercayaan yang berkembang saat itu, khususnya Yunani. Jadi tidak semua orang Kristen di sana berlatar belakang Yahudi, bahkan banyak di antara mereka yang berlatar belakang Yunani. Karena itu Paulus dalam bacaan kita saat ini, khususnya di pasal 7 ayat 17-19, Paulus berbicara tentang bersunat dan tidak bersunat. Ini berhubungan dengan latar belakang kepercayaan orang Kristen. Dari sisi konteks sosial ekonomi, tidak semua orang Kristen adalah orang-orang merdeka. Ada di antara mereka juga berasal dari golongan budak, karena di Korintus juga terdapat banyak budak. Karena itulah, di pasal 7 ayat 21-23, Paulus secara khusus berbicara tentang hamba dan orang merdeka. Sementara itu di Korintus juga sering muncul masalah moral, terutama berkaitan dengan hubungan seksual. Karena itu di pasal 7 ayat 25-40, Paulus memberi perhatian yang besar terhadap hubungan seksual ini. Di sini Paulus mengingatkan orang-orang yang belum kawin, yang sudah kawin, maupun janda-janda untuk memperhatikan hubungan mereka yang benar dengan pasangan mereka dan juga dengan Tuhan. Tujuan Paulus adalah agar orang-orang percaya menjaga kekudusan hidupnya di hadapan Tuhan. Paulus menyapa jemaat Korintus dan juga jemaat yang lain dengan istilah eklesia. Hampir sebagian besar terjemahan Alkitab menerjemahkan eklesia dengan gereja atau church dalam bahasa Inggris. Ada juga yang menerjemahkan eklesia dengan jemaat atau congregation dalam bahasa Inggris. Luther menerjemahkan eklesia ini dengan Gemeinde dalam bahasa Jerman. Eklesia bisa diterjemahkan juga secara harfiah sebagai dipanggil keluar. Maknanya adalah dipanggil keluar dari dunia untuk masuk dalam persekutuan dengan Tuhan. Karena itu istilah eklesia memang bisa berarti jemaat atau gereja. Maknanya lebih menekankan kesatuan atau keseluruhan tubuh orang percaya. Mungkin karena eklesia adalah kata benda feminin, maka Calvin mengartikan gereja sebagai tubuh perempuan atau ibu. Para penafsir juga sering mengartikan gereja sebagai pengantin perempuan dan Kristus adalah pengantin laki-lakinya. Paulus menggunakan istilah eklesia atau ecclesiais dalam bentuk jamak untuk menegaskan pernyataannya kepada jemaat-jemaat atau gereja-gereja. Paulus menegaskan bahwa ketetapan yang diberikannya di pasal 7 ini adalah ketetapan yang berlaku untuk semua jemaat atau gereja. Kata kerja diatasso secara harfiah berarti mengatur secara menyeluruh atau juga berarti menuntut atau memberi perintah atau memberi instruksi. Dengan begitu, bagian akhir dari ayat 17 ini secara harfiah dapat diartikan, inilah semua yang saya perintahkan atau instruksikan di dalam semua jemaat. Yang Paulus ingin dilakukan oleh semua jemaat adalah mereka hidup seperti ketika Tuhan memanggil mereka untuk menjadi pengikutnya. Pernyataan ini adalah juga cara Paulus menegaskan otoritas rasulinya. Kalimat yang menonjol karena diulang 3 kali dalam nasihat Paulus ini, meskipun dengan formula yang berbeda, adalah tetap hidup atau tinggal dalam keadaan seperti waktu dipanggil Allah.
Kalimat ini disampaikan Paulus di ayat 17, ayat 20, dan ayat 24. Ayat 17 menjadi pernyataan pembuka dari nasihat Paulus di bagian pertama ini. Ayat 20 merupakan ulangan pernyataan Paulus setelah berbicara tentang menjadi orang bersunat dan tidak bersunat. Sedangkan ayat 24 disampaikan Paulus setelah dia berbicara tentang menjadi hamba dan orang merdeka. Ada 3 kata kunci dalam pernyataan Paulus ini. Yang pertama adalah hidup, yang kedua adalah panggilan, yang ketiga adalah ketetapan Tuhan. Paulus menggunakan kata kerja peripateo yang secara harfiah berarti berjalan, tetapi bisa juga berarti hidup atau menjalankan hidup atau berperilaku. Peripateito adalah bentuk present imperatif aktif dari peripateo. Itu artinya perilaku atau cara hidup yang diinginkan Paulus tampak hari ini atau sekarang, bukan kemarin atau besok. Di ayat 20 dan 24, Paulus tidak menggunakan peripateo, tetapi menggunakan meneto, yang adalah bentuk present imperatif aktif dari meno. Meno secara harfiah berarti tinggal atau tetap. Makna lainnya adalah menunggu atau bertahan atau melanjutkan. Jadi maknanya di sini tetap sama, yaitu hari ini, bukan besok atau lusa. Orang harus tetap atau tinggal atau bertahan dalam panggilannya. Sementara itu, panggilan diterjemahkan dari kata kerja kaleo. Di ayat 20 Paulus menggunakan kata benda klesis yang juga berasal dari kata kaleo. Makna kaleo bukanlah panggilan biasa, melainkan panggilan istimewa. Kaleo adalah pembentuk kata eklesia. Panggilan istimewa ini mengingatkan kita pada panggilan Musa atau Samuel. Karena kaleo juga bisa berarti memberikan nama, maka kaleo menekankan adanya kedekatan atau relasi yang intim antara yang memanggil dan yang dipanggil. Dalam hal ini, orang percaya memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan yang memanggilnya. Selanjutnya, ketetapan Tuhan diterjemahkan dari hos emerisen ho kurios, sebagaimana Tuhan telah menetapkan. Emerisen adalah bentuk aorist indikatif aktif dari kata kerja merizo. Merizo secara harfiah berarti membagi. Makna lainnya adalah mendistribusikan atau menugaskan. Maksudnya adalah sesuatu sudah dibagi atau dipisahkan sesuai dengan bagiannya. Dengan begitu, jelaslah di sini maksud Paulus. Menurut Paulus, ketika Tuhan memanggil orang percaya, Dia sudah membagikan atau memberikan setiap orang percaya sesuai dengan bagiannya. Untuk itu, setiap orang percaya harus hidup sesuai dengan pemberian Tuhan kepadanya. Bagi Paulus, ini adalah juga cara orang percaya mempertanggungjawabkan panggilannya kepada Tuhan. Dengan demikian, orang percaya tidak hidup menurut kehendaknya sendiri, melainkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagi jemaat Korintus, itu artinya mereka harus meninggalkan pola-pola hidup atau kebiasaan orang Korintus yang belum percaya kepada Kristus dan hidup sesuai dengan panggilan mereka sebagai orang percaya. Setelah menyampaikan prinsip dan juga ketetapannya di ayat 17, di ayat 18 dan 19, Paulus berbicara tentang cara hidup orang yang bersunat dan tidak bersunat. Dengan kata lain, Paulus di bagian ini berbicara kepada orang Yahudi dan non-Yahudi. Tis peritet memenos adalah orang yang telah disunat, sedangkan tis akrobustia adalah orang yang tidak bersunat. Orang yang dipanggil ketika dia sudah bersunat tidak boleh membiarkan dirinya menjadi seperti tidak disunat. Epis pasto. Menurut data yang ada, mulai dari zaman Antiochus Epiphanes, ada orang-orang Yahudi yang karena takut kepada para penganiaya atau pengejek, mereka berusaha menyembunyikan tanda sunat mereka yang juga adalah identitas mereka. Lihat 1 Makabe 1 ayat 15. Mungkin juga karena pengaruh budaya Yunani Romawi yang beranggapan bahwa alat kelamin yang tidak disunat adalah tanda ketampanan, kesopanan, dan maskulinitas. Orang yang bersunat dianggap menjijikkan dan tidak pantas.
Untuk menghindari ejekan ini, maka orang yang bersunat akan berupaya untuk menarik ke depan sisa-sisa kulit kelamin yang tersisa agar bisa menutupi ujung kelamin mereka. Tindakan ini sering dikenal dengan nama epispasme. Ada yang juga memproduksi secara artifisial kulit hitam atau kulup penutup alat kelamin mereka. Para rabi menyebut mereka mesukum. Paulus ingin agar orang-orang berlatar belakang Yahudi ini tidak memutuskan hubungannya dengan keyahudiannya atau adat istiadat bangsanya. Di Galatia 5 ayat 3 dan 4, Paulus mengingatkan orang-orang Yahudi yang bersunat, yang percaya kepada Kristus, bahwa setiap orang yang menyunatkan dirinya wajib melakukan seluruh hukum Taurat tanpa mengharapkan keselamatan melalui hukum Taurat. Mereka hanya lepas dari Kristus jika mereka mengharapkan pembenaran melalui hukum Taurat. Sebagaimana orang bersunat diminta untuk tidak menjadi orang yang tidak bersunat, demikian pula orang yang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, dia diminta untuk tidak melakukan sunat. Peritemno. Nasihat ini sekaligus menjadi kritik Paulus kepada orang-orang Yahudi yang mendesak orang-orang non-Yahudi yang mengikuti ajaran Kristus untuk juga menerima sunat. Di Galatia 6 ayat 13, Paulus mengatakan bahwa mereka yang mendesak orang-orang yang tidak bersunat untuk menyunatkan diri hanya dengan tujuan bermegah dengan keadaan lahiriah orang-orang yang mengikuti sunat ini. Untuk itu, orang-orang percaya yang tidak bersunat jangan mau dipengaruhi oleh orang-orang yang bersunat, khususnya orang-orang Yahudi. Paulus mengungkapkan prinsip yang mendasari perkataannya itu di ayat 19. Prinsipnya adalah bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah menaati hukum-hukum Allah. Pernyataan Paulus ini mengingatkan kita juga pada pernyataannya yang senada di Galatia 6 ayat 15, ketika Paulus mengatakan bahwa bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Jadi di ayat 19 ini, Paulus memberi penekanan pada menaati hukum-hukum Allah. Paulus menggunakan kata sifat uden untuk menegaskan sifat tidak ada apa-apanya dari bersunat maupun tidak bersunat. Uden secara harfiah memang berarti tidak ada atau tidak ada sama sekali atau bukan apa-apa, atau dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan nothing. Paulus secara tidak langsung memperlihatkan kritiknya terhadap upaya kelompok tertentu yang berupaya mengagungkan ritus yang dipertahankannya. Dan untuk mengatakan hal ini, Paulus memiliki keberanian yang besar sekaligus juga memperlihatkan besarnya otoritas yang dimilikinya. Bagi Paulus, yang penting adalah memelihara perintah-perintah Tuhan. Perintah diterjemahkan dari bahasa Yunani, entole. Entole secara harfiah berarti perintah, tetapi juga bisa berarti hukum atau tata cara atau instruksi. Entole kemudian diartikan juga sebagai ajaran atau hal-hal yang diperintahkan Allah kepada manusia. Dan ini bisa dibandingkan dengan ajaran atau perintah yang diberikan kepada Musa. Ajaran atau perintah Allah ini harus ditaati atau bahasa Yunaninya teresis. Teresis adalah kata benda feminin yang secara harfiah berarti pemenjaraan atau pemeliharaan. Teresis juga bisa dimaknai sebagai menjaga sampai akhir. Jadi bagi Paulus, ajaran atau hal-hal yang dikehendaki Tuhan atau yang oleh TBLAI diterjemahkan sebagai hukum-hukum Allah harus dipelihara atau dijaga sampai akhir. Maksudnya adalah sampai dengan akhir hayatnya, orang percaya harus melakukan hal-hal yang dikehendaki oleh Allah. Makna ini mengingatkan kita juga pada firman Tuhan dalam 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 4. Inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Siapa yang berkata, "Aku mengenal Dia," tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Setelah berbicara tentang hal bersunat dan tidak bersunat, di ayat 21 dan 22, Paulus berbicara tentang hamba dan orang merdeka. Paulus menekankan sikapnya bahwa bagi dia
Tidak apa-apa kalau seseorang ketika dipanggil untuk percaya kepada Yesus Kristus, dia dalam status sebagai hamba. Me, soi, meleto adalah kata-kata yang dipakai Paulus yang secara harfiah bisa diterjemahkan tidak usah ambil pusing atau yang diterjemahkan TBLAI dengan tidak apa-apa. Meleto adalah bentuk present imperatif aktif dari melo. Melo secara harfiah berarti perhatian atau objek kecemasan. Melo juga bisa berarti peduli atau memperhatikan atau memikirkan. Jadi me soi meleto adalah perintah agar jangan memedulikan atau menjadikan pikiran status sosial yang kamu sandang ketika kamu dipanggil oleh Tuhan. Kalau kamu dipanggil dalam status sebagai budak atau hamba, bahasa Yunaninya doulos, ya sudah, tidak apa-apa. Ini bukan sebuah masalah besar. Namun jika kamu mempunyai kesempatan untuk menjadi orang merdeka, manfaatkan kesempatan itu. Jadi doulos di sini dipertentangkan dengan eleuteros. Eleuteros adalah kata sifat yang berarti bebas dalam pengertian bukan budak atau tidak berada dalam kendali atau tidak dibelenggu. Jadi eleuteros menunjuk kepada seseorang yang lahir sebagai orang yang bebas atau bukan budak. Sementara itu, TBLAI menerjemahkan kesempatan dari dunasai, dari kata dunamai. Dunamai secara harfiah berarti mampu atau mempunyai kekuatan. Kalau mampu atau mempunyai kemampuan untuk menjadi bebas, manfaatkan atau pergunakan, dari bahasa Yunani kresai, dari kraomai. Itu artinya bagi Paulus, ini bukan sebagai sebuah keharusan. Tapi kalau kamu bisa atau ada kesempatan untuk kamu menjadi orang bebas atau merdeka, manfaatkan kesempatan itu. Karena dari status budak menjadi orang bebas atau merdeka, seorang budak harus bisa menebus dirinya sendiri atau ditebus oleh orang lain atau dibebaskan oleh tuannya. Makanya Paulus katakan, kalau mampu atau kalau ada kesempatan, manfaatkanlah. Paulus tentu saja menyadari bahwa menjadi seorang merdeka jauh lebih baik dibanding menjadi seorang hamba atau budak. Karena seorang merdeka lebih memiliki kebebasan di dalam mengatur dirinya sendiri. Namun haruslah diyakini bahwa status sebagai hamba tidak berpengaruh pada statusnya sebagai orang yang percaya atau menjadi pengikut Kristus. Dengan kata lain, sebagai orang percaya atau pengikut Kristus, status seseorang sebagai hamba tidak pernah lebih rendah dari status seseorang sebagai orang merdeka. Senada dengan pemikirannya tentang orang bersunat dan tidak bersunat, Paulus kemudian menghubungkan ide menjadi hamba dan orang merdeka dengan pelayanan kepada Tuhan. Paulus menegaskan bahwa seseorang yang secara status sosial adalah hamba atau budak, dalam pelayanan kepada Tuhan adalah orang merdeka. Begitu pula, seseorang yang secara status sosial adalah orang merdeka, ketika dia dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, maka dia adalah hamba Tuhan. Jadi dalam pelayanan kepada Tuhan, seseorang adalah orang merdeka, tetapi juga hamba. Di ayat 22 ini, Paulus menggunakan kata benda apeleuteros untuk menyebut orang merdeka. Dan apeleuteros ini dibedakan dari kata sifat eleuteros yang digunakan Paulus di ayat 21 dan juga bagian akhir dari ayat 22. Kalau eleuteros menunjuk kepada seseorang yang eksistensinya adalah orang merdeka, maka apeleuteros adalah orang yang sebelumnya adalah budak, tetapi sekarang dia sudah dibebaskan, terutama dibebaskan oleh tuannya. Dengan menggunakan apeleuteros, Paulus ingin mengatakan bahwa ketika seorang hamba dipanggil oleh Tuhan ke dalam pelayanannya, dia sudah dibebaskan oleh Tuhan yang adalah tuannya. Karena itu dikatakan bahwa di dalam Tuhan, dia adalah orang merdeka. Jadi di ayat 22 ini, Paulus ingin mengatakan bahwa seorang hamba sekarang menjadi apeleuteros, sedangkan seorang eleuteros adalah hamba Tuhan. Mengapa seseorang dikatakan orang merdeka di dalam Tuhan? Paulus menjelaskan dasar pemikirannya ini di ayat 23. Menurut Paulus, seseorang adalah orang merdeka di dalam Tuhan karena dia telah dibeli
dan harganya telah lunas dibayar. Penjelasan Paulus ini tentu saja menunjuk kepada sistem penebusan budak, yaitu seorang budak bisa menjadi orang bebas jika dia ditebus dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemilik sebelumnya. Paulus pertama menggunakan kata agorastete, bentuk aorist indikatif pasif dari agorazo, untuk menyatakan bahwa budak telah dibeli dan sudah terjadi pengalihan kepemilikan dari yang menjual kepada yang membeli. Dalam kaitan dengan agorazo, Paulus menggunakan kata time untuk menunjukkan bahwa nilai atau harga yang diberikan untuk membayar atau menebus budak itu sudah disepakati atau sudah disetujui, dan itu adalah harga yang terhormat. Karena time biasanya menunjuk kepada nilai atau harga yang tinggi atau mahal. Untuk itu, time juga sering dihubungkan dengan kehormatan dari sang pembebas yang mau membayar budaknya dengan harga yang mahal. Dalam konteks 1 Korintus 7 ayat 23 ini, atau dalam sudut pandang iman atau sudut pandang rohani, yang dimaksudkan Paulus adalah orang-orang yang sebelumnya belum percaya kepada Kristus, yang menjadi budak dunia, sekarang telah ditebus dengan harga yang tinggi atau mahal, yaitu darah Yesus. Jadi ini mengacu pada karya penebusan Yesus Kristus. Lihat Efesus 1 ayat 7. Karena itu, mereka yang sekarang menjadi milik Kristus, menjadi hamba Kristus. Untuk itu, Paulus meminta orang percaya untuk jangan lagi menjadi hamba manusia. Maksudnya adalah, jangan lagi mau diatur atau dikendalikan oleh pikiran-pikiran atau pandangan-pandangan, termasuk nafsu manusia atau dunia, yang dapat mengubah panggilan dan ketaatan orang percaya kepada Yesus Kristus. Misalnya, mereka yang tadinya sudah bersunat, malu menjadi orang bersunat, dan mereka yang tidak bersunat, ingin disunat, karena dipengaruhi oleh pikiran-pikiran manusia di sekitarnya. Janganlah pikiran-pikiran dan tuntutan-tuntutan manusia atau dunia ini membuat mereka tidak lagi setia melakukan perintah-perintah Tuhan. Untuk itu, kembali lagi Paulus mengingatkan jemaat di Korintus agar hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Paulus dengan tegas ingin menunjukkan bahwa identitas kita sebagai orang percaya tidak ditentukan oleh identitas lahiriah kita atau yang kita dapatkan dalam masyarakat, melainkan melalui hubungan kita dengan Kristus. Jadi tidak perlu dipersoalkan dalam posisi apa atau sebagai apa kita ketika Kristus memanggil dan memberikan kita tanggung jawab dalam pelayanan. Yang dibutuhkan adalah kesetiaan kita untuk melakukan tanggung jawab pelayanan kita, seperti ketika Tuhan memanggil kita. Kita juga tidak sedang mengejar status tertentu dalam pelayanan, melainkan harus menunjukkan integritas dan komitmen kita dalam pelayanan kepada Tuhan. Karena itu, belajarlah untuk percaya pada rencana dan maksud Allah di dalam hidup kita, dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita di dalam segala situasi yang kita hadapi. Demikian studi Alkitab kita kali ini. Teruslah belajar dan mendalami firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan ini di dalam hidup kita. Jangan lupa mendoakan dan terus mendukung program studi Alkitab ini. Silakan studi Alkitab ini dibagikan kepada siapa saja yang mau belajar tentang firman Tuhan, agar firman Tuhan semakin tersebar dan studi Alkitab ini juga bisa menjadi berkat bagi lebih banyak orang yang mau mengenal dan belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.